dimungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 hari. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sejumlah 3.435.000.000 rupiah dan terhadap uang sejumlah 3 miliar rupiah yang dikembalikan oleh terdakwa dan ditempatkan pada rekening penampungan KPK perkara K3 Kemnaker pada Bank BRI virtual account rekening nomor 888-20250-1540-182 dan 1 unit mobil BAIC BJ40 berwarna hitam tanpa nomor polisi serta kunci berwarna hitam dan silver berlogo BAIC diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa. Apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti selebihnya tersebut, maka selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1182 sebagaimana telah dibacakan dan dipertimbangkan, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh terdakwa. Barang bukti nomor 973 dirampas untuk negara. Barang bukti nomor 972 dikembali berupa kendaraan bermotor roda 4 Toyota Land Cruiser dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti nomor 974 1 unit mobil Mercedes-Benz dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti nomor 960 berupa 1 unit kendaraan bermotor roda 2 Ducati Scrambler dirampas untuk negara. Terhadap barang bukti selebihnya dikembalikan kepada penuntut umum dipergunakan dalam perkara yang lain. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa 2 Maret 2026 oleh kami Dr. Nursari Baktiana SHMH selaku Hakim Ketua Majelis, Nikade Susantiani SHMH dan Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Alfi Setiawan SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 4 Juni 2026 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Panitera Pengganti Min Setiadi SHMH selaku Panitera Pengganti, dihadiri penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi para advokatnya. Ya, silakan duduk terdakwa. Dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Panitera Pengganti Min Setiadi SHMH selaku Panitera Pengganti, dihadiri penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi para advokatnya. Ya, silakan duduk terdakwa. Demikian putusan. Terima kasih Yang Mulia. Ya, silakan. Karena saya dari awal konsisten mengakui kesalahan saya anggap hukuman yang diberikan majelis
sesuai dengan kejahatan yang saya lakukan. Jadi dengan ini saya menerima yang mulia. Ya, jadi sikap saudara langsung saudara tentukan hari ini, saudara menerima putusan? Menerima yang mulia. Ya. Hak yang sama majelis berikan kepada penuntut umum. Silakan saudara gunakan haknya, atau saudara akan menanggapi, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Atas putusan yang sudah dibacakan di persidangan terbuka untuk umum ini, kami penuntut umum menyatakan pikir-pikir yang mulia. Oke. Oleh karena meskipun terdakwa menerima putusan yang dibacakan pada hari ini di persidangan, Dan baru saja saudara kita telah mendengar bahwa keterangan dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang telah divonis 4,5 tahun penjara dan beliau menerima putusan yang telah divonisnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kasus yang dijalani oleh Ebenezer adalah terkait dengan kasus dugaan korupsi pemasaran dan juga gratifikasi pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan Kemnaker.